doa dan kerinduan kami. Kami ada di tempat ini karena kami hanya menyenangkan hati Tuhan saja. Engkau yang layak disembah, Engkau layak ditinggikan. Dan ketika Engkau disanjung tinggi dalam setiap hidup kami, Engkau telah bertahta di atas pujian, dan Engkau siap memberkati kami lebih lagi. Karena itu pengurapan Allah yang baru membaharui dan mengurapi setiap kami melalui pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan kepada Tuhan. Biar Engkau yang layak disenangkan dan tinggikan dalam seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami, dan Engkau siap memberkati kami lebih lagi melalui kebenaran firman-Mu. Karena melalui firman yang hidup dan berkuasa, firman itulah yang sanggup mengubah setiap hidup kami dan memberkati kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami sambut kebenaran-Mu dengan ucapan syukur dan terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap diberkati katakan amin. Silakan dulu. Sesuai dengan pujian yang sudah kita naikkan, kita tahu bahwa semua hanya oleh anugerah dan kemurahan Tuhan saja kita ada dipertemukan pada malam hari ini. Shalom semuanya. Sebuah kehormatan untuk saya boleh berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara semua, orang-orang yang luar biasa, bahkan rekan-rekan hamba Tuhan yang ada di tempat ini. Tadi saya diperkenalkan, nama saya Yohanes Sarjono. Saya melayani mengembalakan jemaat tidak jauh dari sini di Citra 1. Pengembalaan saya ya mungkin lebih dulu dari teman-teman yang ada di tempat ini, baru 33 tahun. Saya sudah tinggal di Citra 34 tahun. Ya, sebuah anugerah saja saya bisa ada di wilayah ini. Karena itu hari ini saya ingin membagi hidup saja. Ya, apa yang Tuhan sudah kerjakan selama ini dalam hidup saya. Mari kita membaca Alkitab dulu di dalam 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang ke-9. Boleh dibantu dengan PowerPoint yang sudah disiapkan. 1 Korintus pasal 16 ayat yang ke-9. Mari kita baca ini bersama-sama. 2, 3. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, sebab di sini banyak kesempatan bagiku, bagi saya dan saudara, untuk melakukan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus, bukan saja melihat jemaat di Korintus bagaimana jemaat itu setia beribadah, bagaimana jemaat itu melayani Tuhan, tetapi bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam setiap jemaat Tuhan, sehingga kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap orang dapat dipergunakan dengan maksimal seumur hidupnya, dan hanya untuk kemuliaan Tuhan, sehingga kesempatan itu
dapat dipergunakan dan dapat dikerjakan sesuai dengan anugerah yang Tuhan berikan kepadanya, dan dia boleh menjadi alat Tuhan, menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu ayat ini juga yang membuat hidup saya sampai hari ini tetap antusias dan tetap semangat. Mengapa demikian? Mungkin tidak banyak yang tahu apa yang terjadi dalam hidup saya. Nah, tetapi saya ingin cerita juga. Jadi Tuhan panggil saya di usia 16 tahun, ya, dan sampai saya dilahirkan dari kota Pati, tapi dibesarkan di Purwokerto. Dari Purwokerto itulah saya dikirim ke Jakarta, ke Petamburan. Sampai hari ini umur saya juga 16 tahun. Saya bersyukur untuk karya Tuhan. Firman Tuhan tadi jelas mengatakan di sini banyak kesempatan bagimu. Berarti di mana Tuhan tempatkan saudara, disitulah Tuhan dapat mengerjakan perkara-perkara besar di dalam hidup saya dan saudara. Karena itu saya beri sebuah tema, saya dapat melakukan pekerjaan besar. Mari kita katakan bersama-sama, 2, 3. Saya dapat melakukan pekerjaan besar. Sekali lagi dengan suara yang lebih mantap, 2, 3. Saya dapat melakukan pekerjaan besar. Coba lihat temannya dari kanan. Oh, kamu orangnya yang luar biasa, spesial. Ya, Bapak Ibu ada di tempat ini, saudara adalah orang-orang yang spesial. Amin. Karena firman Tuhan mengingatkan kepada kita, di sini banyak kesempatan. Berarti dimanapun saudara ditempatkan Tuhan, khususnya di apartemen ini, ada banyak kesempatan. Kesempatan bukan saja kita bekerja, melakukan segala sesuatu untuk kepentingan kita sendiri, untuk kebutuhan kita sendiri, tetapi ini juga mengatakan di sini banyak kesempatan bagiku juga untuk kepentingan Tuhan, untuk kerajaannya. Tuhan hadirkan saudara ada di tempat ini. Karena itu kalau kita melihat ayat ini, berarti di sini dimanapun Tuhan tempatkan saudara, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam keluarga, baik di dalam usaha, baik di dalam pelayanan, dalam bermasyarakat, di situ kita dapat melakukan pekerjaan yang besar. Mengapa demikian? Karena kita punya Allah yang luar biasa, yang kuasanya tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Karena itu ketika Tuhan memberikan kesempatan saya untuk tinggal di Citra, sebelumnya saya tinggal di Citra itu hanya sebagai penunggu rumah itu, ya, karena ada teman saya yang sudah beli rumah di Citra itu karena pekerjaannya keluar kota, jadi paling 1 tahun 1 kali. Jadi saya diminta untuk bisa menolong dia untuk tinggal di rumahnya, ya, membersihkan, membayar rekening dan sebagainya, seperti itu. Tapi ketika Tuhan taruh saya dikirim ke Citra, waktu itu juga saya menolak berdoa, karena waktu itu pelayanan yang
saya lakukan waktu itu ada di Bojong Indah, dan istri Pak Bambang, sampai lupa. Pak Bambang itu adalah anak sekolah minggu kami. Melayani di Bojong. Jadi kesempatan itu sebetulnya saya hanya membantu pelayanan, ada kakak angkat ya. Tetapi ketika Tuhan kirim saya ada di Citra, ya, saya juga berdoa. Apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saya selama ada di Citra, dan saya berdoa supaya saya tidak hanya menunggu rumah ya dengan membersihkan, atau saya juga bukan menunggu yang lain yang bisa mengganggu yang lain, tetapi dengan berjalannya waktu akhirnya Tuhan gerakan saya untuk punya hati Tuhan, belas kasihan untuk jiwa-jiwa. Apa yang saya mulai bersaksi, saya mulai menceritakan Tuhan kepada tetangga, kiri kanan, muka belakang, dan juga mulai mendoakan orang. Dari pelayanan pribadi itu akhirnya banyak orang boleh dijangkau dan mengenal Tuhan, dan mereka minta digembalakan. Nah, dari pelayanan itu akhirnya kami dapat memulai pelayanan di tahun November 1989, dan sampai hari ini. Karena itu kalau kami ada di Citra 1 sampai hari ini, semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Amin. Apa yang Tuhan kerjakan ketika saya tahu bahwa di mana Tuhan tempatkan saya, di situ saya dapat melakukan kesempatan yang ada, dan saya mulai belajar dengan teman-teman, dengan hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk mengembangkan sebuah pelayanan. Dari pelayanan atau pengembangan yang saya gembalakan, dan Tuhan bekerja dengan luar biasa. Apa yang Tuhan kerjakan pada waktu kami merintis pelayanan di Citra, baru tahun yang ke-7 Tuhan sudah kasih 3 jemaat, 3 gereja. Saya bukan 3, 6 gereja untuk saya gembalakan. Dan ketika saya menyadari anugerah Tuhan begitu luar biasa Tuhan berikan kepada saya juga mau belajar lagi. Saya tahu bahwa Tuhan tempatkan saya bukan saja mengembalakan 1 jemaat, tetapi 6 gereja. Saya menyadari bahwa saya tidak bisa sendiri. Karena itu ketika saya berdoa, Tuhan, apa yang saya harus kerjakan? Saya melihat ayat ini, ada banyak kesempatan yang Tuhan berikan. Akhirnya saya berdoa, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saya, yaitu sebuah perubahan yang harus terjadi dalam hidup saya sebagai seorang pemimpin. Saya mulai berdoa, Tuhan, saya mau bersedia berubah. Apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saya untuk sebuah perubahan. Saya kemudian mempersiapkan seluruh jemaat Tuhan, dari anak-anak sampai orang dewasa, untuk mempersiapkan diri terlibat di dalam pelayanan. Dan karena saya tahu bahwa pekerjaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya itu karena anugerah saja. Saya hanya salah satu bagian yang Tuhan percayakan di dalam pelayanan itu, dan ada orang-orang lain yang akan melengkapi di dalam setiap pelayanan yang ada. Maka saya mulai mengerjakan atau melakukan apa
ketika saya berdoa di tahun yang masuk ke tahun 8, Tuhan memberikan sebuah ilustrasi atau peribahasa yang terjadi di dalam rumah tangga kita atau di dalam keluarga kita. Kalau di rumah kita memelihara anjing, ya, saya juga suka anjing, ya, itu apakah anjing yang saudara pelihara pernah melahirkan kucing? Apakah ada di rumah atau di apartemen ini atau di tempat lain? Atau pernah saudara lihat? Ada? Ya, tidak ada. Di Citra juga tidak ada. Tapi saya berdoa, Tuhan, apa maksud Tuhan memperlihatkan hal ini di dalam sebuah rumah sehari-hari? Kemudian ketika saya berdoa, Roh Kudus memberikan sebuah pencerahan. Kalau anjing dapat melahirkan anjing, ya, pasti kucing juga dapat melahirkan kucing. Berapa banyak kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai jemaat yang sudah lama, seharusnya kita jemaat-jemaat di pelayanan kita di gereja kita masing-masing, seharusnya kita yang sudah lama bertumbuh, seharusnya kita yang sebagai jemaat yang lama harus bisa melahirkan jemaat-jemaat baru. Amin. Kita juga sebagai pemimpin di dalam setiap pelayanan, mungkin di gereja atau di pelayanan yang lain, seharusnya juga kita juga dapat melahirkan pemimpin-pemimpin baru. Dan ketika Tuhan bekerja dalam hidup saya mulai belajar Tuhan, saya mau mengerjakan, saya mau belajar untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Dan di tahun yang ke-8 itu akhirnya saya lepaskan 3 jemaat untuk saya mandirikan. Dan tahun 2001 lagi dari 6 gereja 4 saya sudah mandirikan, tinggal 2 gereja yang saya gembalakan. Lebih ringan kan? Iya, memang lebih ringan. Tapi Tuhan memberikan beban bukan tambah ringan, tambah besar, tambah berat. Ketika saya belajar berubah pelayanan yang Tuhan berikan kepada saya, karena Tuhan memproses saya menjadi pengerja 12 tahun. Dan Tuhan proses itu bagaimana saya harus belajar banyak, menjadi seorang yang submit kepada pemimpin, bagaimana saya harus belajar rendah hati, dan banyak hal Tuhan ajar. Dan nilai-nilai itulah yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya mulai mengerjakannya. Firman Tuhan mengatakan, di sini banyak kesempatan bagiku. Tadi boleh diikuti. Ya. Jadi hal yang penting bagaimana kita dapat melakukan pekerjaan yang besar, kita harus menjadi orang yang bersedia berubah. Tapi firman Tuhan juga jelas mengatakan, di sini banyak kesempatan bagiku untuk melakukan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Ya, boleh diklik yang kedua. Jadi, ya, kita harus terus dibaharui dari hari ke hari, kata firman. Tapi firman Tuhan dengan jelas, untuk melakukan pekerjaan yang besar, kita harus juga mau bersedia menghadapi tantangan. Ya, penentang. Jadi Tuhan, meskipun saya belajar bahwa saya tahu pekerjaan Tuhan yang Tuhan percaya kepada saya itu sebuah anugerah, yang Tuhan berikan kepada saya harus kerjakan dengan penuh tanggung jawab untuk Tuhan, ya, juga untuk
jemaat atau gerejanya. Dan saya tahu bahwa gereja itu bukan milik pribadi, milik Tuhan. Dan saya mengajar kepada seluruh jemaat. Karena itu sejak Tuhan ubahkan saya mulai mempersiapkan seluruh jemaat Tuhan terlibat di dalam pelayanan. Dan bahkan saya mulai mempersiapkan mereka ke depan bisa menggantikan saya sebagai gembala jemaat berikutnya. Amin. Dan ketika saya mulai mengajar dan mulai mempraktekkan, ya, yang paling menyakitkan adalah ketika terjadi benturan di dalam pelayanan, itu di dalam gereja sendiri. Kalau di luar gereja tidak. Nah, kalau di dalam gereja saya belajar untuk melakukan atau mengerjakan seperti yang Tuhan inginkan dalam hidup saya. Tapi kalau Tuhan izinkan ada hal yang mungkin menguji atau memproses hidup saya supaya saya mungkin lebih dewasa, supaya saya juga tetap punya bukan saja pengharapan tetapi sebuah kerinduan bagaimana hidup saya itu seperti punya hati Tuhan, ya. Jadi terjadi proses benturan. Mungkin kalau ada teman-teman yang sudah lama tinggal di apartemen, ada seorang anak muda yang penjual bakmi tiap hari keliling Citra. Waktu itu saya beli terpaksa karena saya menginjili dia. Saya bersaksi sampai orang muda ini bertobat dan percaya Yesus dan akhirnya menyerahkan diri untuk melayani Tuhan. Kami sekolahkan dan kemudian setelah selesai, pelayanannya cukup baik, ya. Tapi belum waktunya untuk mandiri atau sendiri. Dia sepertinya tidak puas, ya. Tuhan izinkan dalam bahasa terjadi sebuah benturan, ya, kesalahpahaman, sehingga sepertinya terjadi kayak pemberontakan. Tapi saya belajar Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dalam pelayanan saya. Saya belajar, saya sudah memberitahukan kalau memang untuk merintisnya, saya sudah siapkan. Saya kirim ke cabang ke A supaya dia bisa berkembang, ya, ke B dan sebagainya. Dan memang anak muda ini cukup baik dan maju, ya. Dan akhirnya ketika saya ya minta hikmat Tuhan dan berkomunikasi lagi dengan tim yang ada, akhirnya saya melepaskan dia, ya, untuk mandiri. Sebetulnya belum siap, ya, tapi kalau Tuhan melakukan atau memerintahkan supaya ya sudah lepas saja, akhirnya lepas. Jadi saya suruh pilih dia, kamu mau melayani di cabang A atau cabang B. Wah, dia melihat cabang B, cabang A itu gereja yang saya rilis itu di A ini kurang berkembang karena lokasinya kecil, tapi di B dia lokasinya lebih besar, dia melihat ke depan, wah, dia punya, sehingga dia bisa berkembang. Dan memang akhirnya Tuhan pakai dia untuk mengembangkan setiap pelayan. Jadi ketika ada seorang jemaat, dia keliling hutan dan kemudian karena suaminya melakukan pekerjaan yang tidak
juga seharusnya usaha yang sudah dirintis bertahun-tahun dan dia sudah mendapatkan fasilitas baik rumah, mobil, dan usaha itu berkembang, dan hari itu dia sangat sedih karena semua yang dia punya harus disita, dan dia mengontrak di sebuah rumah kecil. Ketika dia kalau pergi ke gereja, dia suruh angkat tangan, dia tidak bisa mengangkat tangan karena persoalan yang terjadi dalam hidupnya dan pergumulan sangat menyedihkan karena usaha yang sudah bertahun-tahun dia rintis dan dapatkan, akhirnya dia tidak dapat menikmatinya. Tapi ketika dia mulai sadar bertobat, dia ikut kelas pemuridan di tempat kami, ya kami namanya SMS, saya murid sejati, ya. Jadi kemudian ibu ini mulai bertobat dan memperbaharui hidupnya. Dia tahu bahwa Allah yang dia sembah yang hidup, maka kesempatan yang Tuhan berikan, dia tahu bahwa Tuhan sedang memproses dia. Dia mulai berdoa dan ingin melakukan pekerjaan yang baru, tapi tidak bisa pekerjaan yang lama dia rintis lagi, mungkin sudah tidak dipercaya lagi. Usaha lama itu elektronik, jadi dia tidak bisa mungkin melakukan itu. Tapi ketika dia berdoa, Tuhan memberikan kesempatan dengan usaha yang kecil-kecilan, yaitu jual getuk. Ya, dari jual getuk itulah Tuhan berkati dia, dan oleh doanya maka akhirnya apa yang hilang selama ini dikembalikan oleh Tuhan. Amin. Ketika kita sadar, kita tahu bersama dengan Tuhan kita dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Ada kesempatan, memang Tuhan memberikan supaya kita bersedia berubah. Tapi firman Tuhan di sini banyak kesempatan bagi itu untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Bukan saja kalau kita ingin melakukan pekerjaan yang besar, kita itu untuk kita bersedia berubah. Bukan saja bersedia menghadapi tantangan, tetapi untuk melakukan pekerjaan yang besar seperti ibadah di tempat ini. Kalau sudah tidak mencukupi tempat, apakah pelayan Tuhan atau yang melayani mungkin 5-10 orang bisa cukup? Ya, tapi kalau lebih besar lagi kan butuh banyak pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang terlibat untuk melayani Tuhan, ya, supaya pelayanan di tempat ini makin baik dan bisa menjadi jawaban bagi banyak orang. Jadi untuk melakukan pekerjaan yang besar dibutuhkan dalam hidup saya dan saudara, bukan saja tadi bersedia berubah, bersedia menghadapi tantangan, tapi untuk melakukan pekerjaan besar, Tuhan ingin supaya kita bersedia mengambil tanggung jawab. Ketika saya mulai mengajar, mulai melatih, mulai juga mempersiapkan seluruh jemaat Tuhan, pada waktu itu melalui kelompok sel, ya, melalui pemuridan, sampai hari ini tetap ada, dan luar biasa Tuhan mulai munculkan dari anak-anak sekolah minggu yang kami didik itu sekarang sudah menjadi pemimpin-pemimpin di gereja lokal. Dan saya bersyukur mulai sebelum pandemi 3 tahun yang lalu, gereja kami, wakil gembala dan pengurus
pengurus gereja di tempat kami semua sudah anak muda semua, dan wakil gembala kami di bawah 40 tahun. Dan saya bersyukur untuk anugerah dan kemurahan Tuhan. Dan wakil gembala yang kami siapkan itu adalah anak sekolah minggu yang kami didik 33 tahun yang lalu, dan sekarang sudah menjadi seorang pemimpin-pemimpin. Ketika kita tahu ada kesempatan yang besar yang Tuhan berikan, memang secara manusia, secara akal kita mana mungkin kita bisa mengerjakannya dan mendapatkan orang-orang yang terbaik di dalam pelayanan. Bahkan ada sebuah gereja besar, ketika sharing dengan saya, dia mengatakan bagaimana setelah pandemi ini. Wah, saya juga sedih. Dia katakan gitu, karena ada 2 orang pengurus yang terbaik keluar dari pelayanan kami. Waktu saya cerita tentang pelayanan yang saya bersyukur sejak sebelum pandemi sampai hari ini, pengurus orang-orang inti kami tidak ada yang keluar, dan saya bersyukur untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada saya, sehingga saya dapat mempersiapkan untuk pelayanan yang lebih lagi, karena saya tahu kesempatan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita semua ada waktunya. Karena itu saya mendorong setiap kita yang ada di tempat ini malam hari ini. Mungkin saudara, Bapak Ibu, di dalam gereja pelayanan saudara, dimanapun saudara ditempatkan Tuhan, kesempatan di situ Tuhan berikan yang sama. Ya, tapi ketika kita menyadari kita itu Tuhan, aku mau mengerjakan pekerjaan yang besar, tapi jangan menuntut orang lain untuk melakukannya terlebih dahulu, tapi belajar untuk diri kita yang harus melakukannya. Kalau kita ingin melihat sebuah perubahan, mulai dari diri kita sendiri. Karena ketika kita mengerjakannya dengan setia dari perkara yang kecil, firman Tuhan mengatakan Tuhan akan memberkati kita dan Tuhan akan memakai kita dengan tanggung jawab yang besar. Dan ketika saya saya berdoa, Tuhan, apa yang Kau inginkan dalam hidup saya? Dan saya bersyukur ketika sejak saya menyerahkan pelayanan 4 gereja kepada teman wakil-wakil saya, dan hari ini Tuhan memberikan kesempatan untuk saya boleh mengerjakan perintisan jemaat atau gereja. Baru 15 gereja yang saya rintis, dan 6 gereja sudah saya serahkan, tinggal 9 gereja. Dan saya bersyukur untuk anugerahnya, karena saya tahu kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya itu belum selesai. Sebetulnya ada 3 gereja yang tahun ini saya bisa rintis gereja baru, tapi dengan situasi dan persiapan yang ada mungkin tahun depan. Tapi saya tahu kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara, ketika kita mau berubah, maka Tuhan akan buka jalan. Dan apa yang tidak kita pikirkan, kata firman Tuhan, apa yang belum pernah timbul dalam hati, Tuhan akan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saya tutup dengan sebuah ilustrasi, yaitu ada 3 bapak yang mengantar istrinya, yaitu untuk ke rumah sakit melahirkan, ya, istrinya melahirkan. Jadi 3 bapak ini, dia satu dari Citra, satu dari Taman Surya Apartemen,
yang satu dari Danmogot, ya dia ke rumah sakit Ciputra, ya kemudian dia tidak kenal dengan yang lain dan membawa istrinya untuk melahirkan, ya. Dan ketika dia bertemu di tempat operasi, mereka 3 wanita yang menunggu di kamar operasi, menunggu istrinya melahirkan. Dan disitulah dia mulai berkenalan satu dengan yang lain, bercakap, berdialog, dan bisa ketawa karena menunggu istrinya melahirkan. Dan ketika dalam waktu menunggu itu, tiba-tiba ada suara keluar dari ruangan operasi, suara bayi yang baru dilahirkan. Kemudian 3 bapak ini mulai berespon, waduh, apa ini anak saya, apa anak kamu? Waduh, mereka sedang menunggu. Tiba-tiba tidak beberapa lama dokter keluar dan dia mendekati 3 bapak ini dan dia bertanya, siapa yang bernama bapak ini, keluarga ini? Maka salah satu bapak berkata, saya dok. Wah, dokter mendekati bapak itu dan dia mengucapkan, selamat ya Pak, bapak, anak bapak kembar 2, laki-laki. Waduh, teman-temannya kemudian mengucapkan selamat dan bapak ini merasa senang dan dokter mulai masuk untuk mempersiapkan operasi yang kedua. Dan ketika sedang berdialog itu, dia juga berpikir, wah, kalau kembar 2 berarti kebutuhannya juga pasti 2 kali lipat. Wah, mereka berdialog, waktu mereka bercakap-cakap dan berdialog, memberikan saran dan sebagainya, tidak berapa lama terdengar suara tangisan bayi keluar dari ruangan operasi. Kemudian 2 bapak ini, waduh, ini pasti anak saya. Tidak beberapa lama dokter keluar dan dia memberitahukan kepada 2 bapak itu yang sedang menunggu istrinya melahirkan. Kemudian bapak ini, dokter ini menanyakan, bapak, siapa yang bernama dari keluarga ini? Kemudian salah satu bapak dia berkata, saya dok. Kemudian bapak itu diberikan ucapan selamat ya, karena anak bapak perempuan kembar 3. Kemudian, wah, ketika dokter ini mau masuk, kemudian temannya yang tadi sedang menunggu istrinya melahirkan memberikan ucapan selamat. Ketika mau memberikan ucapan selamat, tiba-tiba bapak itu pingsan karena dia melihat bapak ini kembar 3, yang satu kembar 2. Kemudian 2 bapak itu kemudian dia minta dokter untuk menolong temannya yang pingsan, dan akhirnya dokter menolong bapak itu yang pingsan, dan akhirnya siuman dokter mempersiapkan operasi yang ketiga. Dan ketika dokter sedang mempersiapkan operasi yang ketiga, kemudian 2 bapak ini yang anaknya kembar 2 dan kembar 3, dia menanyakan kepada temannya, Pak, kenapa bapak tiba-tiba pingsan? Kemudian bapak itu mengambil nafas sebentar dan kemudian dia beritahu, kenapa tidak pingsan? Bapak kan, anak bapak kembar 2 karena bapak kerjanya di pabrik buatan. Ya bapak kembar 3 karena bapak kerjanya di pabrik semen 3 roda. Saya kerjanya di pabrik 7up. Jadi anak saya bisa 7. Pikirannya dia seperti itu. Apalagi kalau dia kerjanya di Otor 2000. Anaknya bisa 2000. Dan inilah yang sedang kami nantikan, kegelapan yang besar, di mana hanya oleh 1 Petrus ketika dia menyampaikan firman dan kebenaran, maka 3.000 orang bertobat. Saya percaya ketika kita juga melakukan apa
Tapi ketika kita mulai mengambil tanggung jawab, saya percaya melalui Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar di luar kemampuan kita. Dimanapun Tuhan tempatkan saudara, Tuhan bisa melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Karena itu ketika saya menyadari bahwa apa yang Tuhan berikan kepada saya belum selesai, ya, meskipun 3 tahun yang lalu, ya, istri telah dipanggil pulang ke surga, ya, dan saya bersyukur untuk anugerahnya karena istri saya sudah menyelesaikannya dengan baik dan tugasnya sudah selesai. Dan tugas saya belum selesai, saya harus selesaikan sampai akhir juga. Karena itu ketika ada kesempatan, ada anugerah, saya juga mau kerjakan lebih lagi dengan maksimal. Saya percaya anugerah yang sama sampai hari ini tidak pernah berubah, akan bekerja di dalam hidup saya dan saudara. Karena itu malam hari ini biarlah kesempatan yang Tuhan berikan. Firman Tuhan mengatakan, di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting. Saudara adalah orang-orang penting di hadapan Tuhan. Amin. Dimanapun saudara ditempatkan, ketika kita mau berubah, mau menghadapi tantangan dan bahkan mengambil tanggung jawab, maka saudara Tuhan akan menyatakan kebesarannya melalui hidup saya dan saudara. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Mari kita menaikkan sebuah pujian menjadi doa kita, dan kita boleh berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita malam hari ini, kalau saudara orangnya yang selama ini mungkin saudara berdiam diri menunggu, hari ini Tuhan ingatkan, jangan menunggu, jangan berdiam diri, melangkah, melakukan sesuatu, bergerak sesuai dengan pimpinan Tuhan, dan Tuhan akan mengerjakan perkara-perkara besar. Oh yakin saat kau berfirman,
kemuliaan hanya kami kembalikan kepada Tuhan Yesus Kristus yang layak kami tinggikan. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus